Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita Fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badar. Kita masuk dalam pembahasan nama Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini diantara nama Allah yang husna, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah. Beliau mengatakan hafizahullah, wa huma isman jadilan kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim. Dua nama ini, Rahman, Rahim, adalah dua nama yang mulia yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Di antaranya firman Allah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah bersemayam di atas arsy. Allah berfirman, Inni akhaf an yamassaka adzabun minar Rahman. Aku takut akan menimpa kepadamu azab dari Rahman, Ar-Rahman. Ya. Kemudian Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Dan lain-lain firman Allah yang menjelaskan bahwasanya di antara nama Allah adalah Rahman. Adapun Rahim, nama Allah Rahim, maka banyak Rahim itu datang atau disebutkan dalam Al-Qur'an dengan muqayyad, yakni memiliki keterkaitan dengan yang lain, yakni dengan yang disayangi, dengan yang dikasihi. Kalau Rahman disebutkan secara kesendirian, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tapi kalau Rahim biasanya disebutkan dengan keterkaitan, ya, berkaitan dengan yang disayangi. Contoh firman Allah, wa kana bil mu'minin rahiman. Allah Rahiman, Maha penyayang atau sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Ya. Maka ini menunjukkan kalimat Rahim biasa disebutkan makrunan, yakni muqayyadan, terikat dengan yang dirahmati. Atau nama Rahim juga terkadang itu disebutkan menggandeng atau beriringan dengan nama Allah Rahman. Misalnya contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, atau digandengkan beriringan dengan nama Allah yang lainnya. Misal Al-Azizir Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Al-Barrur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Ya. Jadi kalau kita perhatikan penyebutan nama Rahman dan nama Rahim seperti itu keadaannya. Rahman biasanya disebutkan kesendirian, ya. Dengan sendiri disebut Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Adapun Rahim biasanya berkaitan dengan yang disayangi atau digandengkan dengan nama yang lain. Rahman Rahim, Tawwabur Rahim, Azizur Rahim, seperti itu. Dan tentu ini memiliki hikmah tersendiri. Nanti akan kita sebutkan, ya, yang menunjukkan kepada kita mengapa Rahim tidak disebutkan sendiri. Kalau Rahman itu disebutkan sendiri. Walhal kedua-duanya ini memiliki makna dari sifat yang ditunjukkan dengan makna yang sama, yaitu Allah Maha Penyayang. Kemudian kata penulis,
kedua nama ini memiliki kedudukan yang besar. Kedua nama ini adalah dua nama yang Allah Subhanahu wa taala buka dengannya Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dua nama ini Allah jadikan sebagai pemisah di antara satu surat dengan surat yang lainnya. Ya, maka disebutkanlah dua nama ini. Dua nama ini adalah nama yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Nabi Sulaiman menggunakan nama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan juga Malakul Jibril alaihissalam itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, memulainya dengan dua nama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka ini menunjukkan dua nama ini adalah dua nama yang sangat mulia. Yang Allah SWT jadikan nama ini penyebutannya pada perkara-perkara yang sangat penting di dalam urusan agamanya ini. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Adapun kedua nama ini, ya, telah datang disebutkan beriringan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Dan kalau disebutkan beriringan, maka masing-masing memiliki kekhususan, keistimewaan, penunjukan dari apa yang terkandung dalam dua nama ini. Ya. Ketika dua nama ini disebutkan secara beriringan, maka dapat kita ketahui keistimewaan dari masing-masing di antara keduanya. Yang namanya Rahman atau kalimat Rahman ini menunjukkan bahwasanya menunjukkan kepada Allah SWT Dzur-Rahmah wasi'ah, Allah yang memiliki rahmat yang luas. Adapun Rahim maka maknanya adalah Dzur-Rahmah wasilah, yang memiliki rahmat yang menyambungnya rahmat tersebut, yang menyambung rahmat tersebut kepada hamba-hambanya. Rahman adalah pemilik kasih sayang atau yang memiliki kasih sayang. Adapun Rahim yang menyambungkan kasih sayang itu kepada hamba-hambanya. Makanya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina raufur rahim, wa kana bikum rahima. Allah tidak sebutkan wa kana bikum rahman, wa kana bil mu'minina rahman, enggak, tapi Allah sebutkan wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bikum rahima. Nah, seperti itu. Yang menunjukkan Rahim artinya Dzur-Rahmah wasilah. Kalau Rahman Dzur-Rahmah wasi'ah, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, kedua nama ini juga menunjukkan akan kesempurnaan kasih sayang yang menjadi sifat bagi Allah dan keluasan kasih sayang tersebut. Dengan dua nama yang dimiliki oleh Allah Rahmanir Rahim ini, maka menunjukkan Allah itu memiliki sifat rahmat. Rahmat yang luas dan rahmat yang meliputi seluruh makhluknya. Fil alamil alawi au sufli, baik yang berkaitan dengan alam yang ada di atas, itu alamnya malaikat, atau alam yang ada di bawah ini, yaitu kita yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian dengan rahmat Allah SWT ini, maka terjadilah manfaat, kasih sayang, dan terjadilah banyak kebaikan yang semua ini adalah pengaruh, buah daripada rahmat Allah yang Allah SWT jadikan pada seluruh hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan SWT, para ulama menjelaskan bahwasanya semua apa yang ada di alam semesta ini, ya, diliputi oleh rahmat Allah SWT yang maha luas dan meliputi segala sesuatu. Yang dengan rahmat Allah ini terjadilah banyak-banyak kebaikan, dan seluruh kebaikan maka ini adalah pengaruh dari rahmat Allah yang ada di alam semesta ini. Semuanya,
Ya. Seperti misalnya ketika seorang terjauhkan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan, yang jelek, yang memudaratkan, maka itu dari rahmat Allah. Begitu juga tidak ada satupun kebaikan yang terjadi, melainkan itu adalah bagian dari rahmat Allah, dan Allah lah Arhamur Rahimin, yang sangat-sangat pengasih dan sangat penyayang. Arhamur Rahimin, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita perhatikan ini penjelasan Syekh Nasir Sa'di yang dibawakan oleh penulis, menjelaskan tentang rahmat Allah di sini. Beliau mengatakan rahimahullah wa rahmatuhu ta'ala sabaqat ghadabahu wa ghalabathu. Rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaan dan kemarahan Allah. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang disahkan para ulama, Allah berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Rahmatku itu mengungguli kemarahanku. Ya. Wa dhaharat fi khalqihi dhuhuran la yunkar. Rahmat Allah itu nampak jelas. Ada pada hamba-hambanya yang menunjukkan kasih sayang Allah, ya, dan dapat kita saksikan. Hadirin, kita sudah pelajari di mukadimah yang lalu bahwasanya alam semesta ini adalah buah dari nama-nama dan sifat Allah SWT. Tidak ada alam semesta ini kecuali menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah yang terkandung dalam nama-nama dan sifatnya. Kita sudah pelajari. Begitu juga keindahan, kebaikan, maslahat, ketinggian, kemuliaan syariatnya. Itu semua berasal dari ketinggian, kemuliaan, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, dan sungguh telah nampak pada hamba-hamba Allah dengan penampakan yang gak ada yang bisa mengingkari kalau pencipta yang menciptakan kita adalah yang maha penyayang. Yang maha penyayang, yang sangat sayang sama kita. Ya. Seperti yang dijelaskan para ulama, lihatlah keteraturan yang ada pada diri kita. Di bagian luar, di bagian dalam. Yang semua penuh dengan keteraturan, berjalan sebagaimana mestinya untuk kebaikan kemaslahatan kita. Kalaulah bukan karena kasih sayang penciptanya, tentu tidak akan ada sesuatu yang lancar dan berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti yang kita rasakan ini. Dari apa yang ada pada tubuh kita, belum lagi yang lainnya. Ini diantara pengaruh dari rahmat Allah. Di antaranya juga seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Allah SWT menjadikan 100 rahmat. Dan ini bukan pembatasan. Tapi untuk menunjukkan kepada kita sekalian besarnya rahmat Allah itu. Allah telah menjadikan rahmatnya menjadi 100 bagian. 99 Allah simpan di akhirat khusus untuk orang beriman. Satu rahmatnya itu, kasih sayangnya itu Allah turunkan ke seluruh makhluknya. Dan ini adalah semua bagian rahmat Allah yang satu itu. Bagaimana yang 99? Yang dengan satu rahmat ini kata Nabi SAW, seekor kuda menyingkirkan kakinya dari anaknya yang baru lahir, khawatir akan menginjaknya. Yang dengan satu rahmat ini, seekor singa, hewan yang buas, tidak makan anaknya sendiri. Itu adalah buah daripada kasih sayang Allah yang Allah letakkan ke seluruh makhluknya itu, sehingga terciptalah kebaikan yang sangat banyak. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kata Syekh Sa'di, hatta mala'at aqtaru samawat wal ard. Sampai rahmat ini memenuhi seluruh penjuru langit dan bumi. Dan juga memenuhi setiap hati-hati manusia. Sehingga bahkan para makhluk semuanya, di antara mereka satu dengan yang lainnya saling menyayangi. Yaitu adalah apa yang Allah SWT bagikan dari rahmat dan apa yang Allah SWT letakkan pada hati-hati mereka. Sehingga sesama mereka terdapat kasih sayang. Sehingga sama mereka
saling memanfaatkan, saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Ini adalah bagian dari rahmat Allah yang Allah letakkan pada seluruh alam semesta ini. Hingga kata Syekh Nasir Sa'di, hewan-hewan bahaim, hewan-hewan ternak, alati la tarju naf'an wala akibatan wala jazaan ala auladiha. Hewan-hewan ternak, mereka tidak mengharap balasan, tidak mengharap budi. Mereka berbuat baik kepada anak-anak mereka. Ya. Wa syuhida min ra'fatiha bihim wa syafaqatiha al-'azimah. Dan dapat disaksikan bagaimana kasih sayang induk-induk dari ternak dan kasih sayang mereka kepada anak-anaknya mereka itu yang dapat kita saksikan, yang menunjukkan bahwasanya penciptanya adalah yang maha penyayang. Kalau hewan-hewan ternak yang gak berakal ini memiliki kasih sayang begitu besarnya kepada anak-anak mereka, maka tentu penciptanya lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi kasih sayangnya. Wa kadzalika dhaharat rahmatuhu fi amrihi wa syar'ihi. Demikian pula kalau kita perhatikan dengan baik, rahmat Allah itu tampak jelas terlihat pada syariat, pada setiap perintah dan larangannya. Perhatikan hadirin. Tidaklah apa yang Allah perintahkan kecuali di dalamnya terkandung kasih sayang Allah. Tidaklah apa yang Allah larang kecuali di dalamnya terkandung kasih sayang Allah. Yang Allah perintahkan pasti di dalamnya kebaikan yang sangat besar buat kita. Yang Allah menginginkan kebaikan untuk kita dengan perintah itu. Tidak ada satu yang Allah larang kecuali karena di dalamnya terdapat bahaya yang sangat jelek yang Allah sangat sayang kepada kita, tidak ingin kejelekan itu menimpa kita, sehingga Allah larang perkara tersebut. Sehingga tidak ada satupun bagian dari syariat kecuali seluruhnya berisi maslahat, kasih sayang. Allah berfirman tentang nabinya yang mulia SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat Allah untuk alam semesta. Maka ajaran Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah adalah bukti, pertanda atau pengaruh buah daripada kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita semua. Kemudian, dan ini dapat disaksikan oleh orang-orang yang berilmu, disadari dan diakui oleh orang-orang yang berakal, bahwasanya syariat Allah adalah cahaya, syariat Allah berisi kasih sayang, berisi petunjuk, dan Allah Subhanahu wa taala seluruh syariatnya berisi rahmat yang ingin Allah sampaikan kepada hamba-hambanya untuk memberikan kebahagiaan dan keberuntungan bagi mereka. Dan Allah SWT tidak ada bagian dari syariatnya melainkan di dalamnya terdapat kemudahan-kemudahan dan mengangkat kesulitan-kesulitan serta yang akan menyempitkan orang-orang untuk mengamalkannya. Hadirin, lihat syariat kita. Ambil contoh wudu. Ya. Allah memerintahkan kita untuk wudu. Di antara anggota wudu kita semuanya disuruh mencuci. Tapi giliran kepala disuruh mengusap, bukan mencuci. Ini cukup air yang ada di tangan kita dari sisa wudu kita atau sisa air yang masih menempel, itulah yang kita usapkan ke kepala. Enggak perlu kita menyiramkan air seperti anggota tubuh yang lainnya. Maka ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada kita. Bayangkan oleh kita kalau setiap wudu kita harus guyur kepala kita sama air. Apalagi orang yang gampangan masuk angin. Habis wudu pakai peci masuk angin. Belum lagi kalau perempuan yang harus pakai mukena. Apa enggak kutuan tuh rambut, basah-basahan mulu. Tapi lihat syariat Allah SWT yang menunjukkan Allah memahami hamba-hambanya sedetail-detailnya, serinci-rincinya, dan sangat menyayangi mereka, dan tidak ada syariat disyariatkan kecuali memudahkan mereka. Akan tahu orang yang tahu, akan tidak tahu orang-orang yang tidak mau memahaminya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Belum lagi kemudahan-kemudahan yang datang jika kita mengalami satu kesulitan, halangan di dalam mengamalkan agama ini.
Nabi SAW bersabda, "Shallu qa'iman, wa illam yastati' faqa'idan." Salatlah diri, kalau nggak sanggup duduk. Lihat, ada kesulitan dalam mengamalkan din, maka agama secara otomatis datang dengan sesuatu yang memudahkannya. Datang dengan sesuatu yang memudahkannya. Allah berfirman, "Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddah min ayamin ukhar." Kalau kalian sakit atau lagi safar, boleh puasanya diganti di hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan, bukan ingin menyulitkan. Dan lihat syariat Allah SWT kepada para wanita untuk pakai jilbab. Allah akhiri ayat yang memberitakan tentang jilbab dalam surat Al-Ahzab dengan namanya Raufur Rahim, dengan namanya Rahim, dengan namanya Rahim, yang menunjukkan syariat jilbab yang Allah syariatkan kepada para wanita itu Allah menyayangi mereka. Allah menyayangi para wanita sehingga Allah syariatkan mereka untuk berjilbab. Hanya saja banyak dari para wanita yang tidak menyadari dan tidak bisa melihat kasih sayang Allah SWT dengan syariat jilbab yang Allah syariatkan kepada mereka. Sehingga mereka lebih pilih yang lain, yang jauh dari kasih sayang. Dan inilah syariat yang mulia ini, berisi rahmat Allah SWT. Kemudian kata Syekh Nasir Sa'di, syariat-syariat ini semua menunjukkan akan luasnya rahmat Allah, akan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga larangan-larangan Allah. Allah melarang karena Allah sayang. Allah melarang untuk menjaga mereka, menjaga agama mereka, menjaga akal mereka, menjaga keberlangsungan hidup mereka, menjaga populasi mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga darah mereka, menjaga dari setiap keburukan yang dapat menimpa mereka. Oleh sebab itulah Allah turunkan hukum-hukum dan turunkan larangan-larangan untuk dijauhi oleh kita. Allah larang khamar, merusak akal khamar itu. Allah larang. Allah sayang sama kita. Jangan sampai kita rusak akal ini yang menjadi modal kita berjalan dengan baik di kehidupan dunia ini. Allah larang zina, yang dengan zina akan rusak kehormatan, akan rusak populasi, keturunan, belum lagi pertumpahan darah yang dapat terjadi. Allah larang kita menumpahkan darah tanpa hak. Allah turunkan hukuman yang berat bagi para pezina, bagi para pembunuh, agar benar-benar tertutup pintu atau benar-benar menghalangi terjadi yang namanya perzinahan dan pembunuhan ini, yang kalau dibiarkan akan merusak kehidupan kita bersama. Gak akan ada keamanan, penuh dengan kecurigaan, moral yang bejat, dan keburukan yang lainnya. Allah larang itu semua, sayang sama kita. Sayang sama kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala larang, haramkan pindah agama. Allah wajibkan belajar agama agar iman itu semakin kuat. Karena agama ini pokok kebaikan. Enggak ada kebaikan tanpa din, tanpa agama Islam ini. Sehingga Allah SWT turunkan hukuman yang berat bagi orang yang keluar dari agama. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad dari agamanya Islam, bunuh dia. Hukumannya bunuh. Pemerintah yang melaksanakan. Untuk apa? Agar jangan sampai ada orang yang keluar dari agama. Kenapa demikian? Karena dengan dia keluar dari agama, dia rusak dunia akhiratnya. Allah sangat sayang kepada kita. Sehingga dijagalah ini, dipelihara ini oleh Allah SWT, kemaslahatan yang kembalinya kepada kita sekalian. Hanya saja kita ini kurang menghargai rahmat Allah tersebut. Nabi kita yang mulia alaihi salam, Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, memberikan permisalan tentang dirinya dengan umatnya ini. Itu seperti seorang yang menghalau
laron untuk mendekati api yang sedang dinyalakan. Dihalangi laron-laron ini, tapi tetap saja si laron-laron ini bersikukuh untuk nyamperin lagi tuh api, padahal dihalangi. Apa yang terjadi kalau si laron ini mendekati api? Mati dia. Dan itulah permisalan Nabi SAW untuk umat ini. Menghalangi, menjaga, mencegah. Agar jangan sampai kita jatuh ke dalam kebinasaan. Tapi banyak di antara kita yang kurang menghargainya. Mereka malah nyelonong sendiri, memilih jalan sendiri, gak mau dihalangi, gak mau dicegah, gak mau menuruti apa yang datang dari nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan di yaumul qiyamah, rahmat Allah SWT ini khusus untuk orang-orang beriman. Kalau di dunia berserikat semuanya. Jangankan mukmin, orang kafir dapat bagian rahmat. Karena Allah rahmatnya luas, orang kafir pun dapat. Yang dengan rahmat Allah ini, mereka orang-orang kafirin, dengan kekufuran mereka, dengan kesyirikan mereka, Allah tetap kasih makan, Allah tetap kasih minum. Allah ulur mereka. Padahal mereka durhaka kepada Allah. Maka di dunia semuanya dapat rahmat Allah SWT. Sedikit banyaknya. Gak ada yang terlewat. Tapi khusus di akhirat. Rahmat Allah hanya akan dikhususkan untuk orang-orang beriman. Untuk orang-orang beriman. Ya. Kemudian dibawakan di sini oleh penulis sabda Nabi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Innalillahi mi'atu rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Bukan merupakan pembatasan. Untuk kita lebih memahami kebesaran dari rahmat Allah ini. Yang Allah SWT turunkan satu bagian rahmat itu di antara jin dan manusia, hewan ternak dan seluruh binatang. Satu rahmat itu Allah turunkan buat semuanya. Ya. Fiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Yang dengan satu rahmat ini yang Allah bagi-bagikan, mereka bisa saling berkasih sayang, berinteraksi, mereka bisa saling menyayangi satu dengan yang lainnya, sampai hewan yang buas menyayangi anaknya sendiri. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang Allah SWT simpan 99-nya nanti khusus untuk hamba-hambanya dari orang beriman di yaumul qiyamah nanti. Itu satu baru satu ini semua kehidupan ini berjalan dengan baik. Dengan satu ini semua berjalan dengan perbendaharaannya masing-masing. Dengan kecukupannya masing-masing sampai ajal yang Allah tentukan. Gimana yang 99 itu? Maka amat sangat kurang berakal. Kalau ada orang yang bela-belain menghalalkan yang haram, menghalalkan segala cara untuk ngumpulin satu rahmat yang Allah bagi-bagi buat semua ini. Tenggelam dalam dunia dan lupakan apa yang Allah simpan yang lebih besar lagi yang 99 di yaumul qiyamah nanti. Dia jual akhiratnya untuk dapetin yang satu ini. Dia jual yang 99 untuk dapetin yang satu ini. Ini orang yang sangat-sangat tidak berakal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis menjelaskan, fa ya rahma la ya'buru an halisan. Rahmat Allah adalah rahmat yang enggak bisa diungkap dengan lisan. Meleleh kita. Kalau kita harus mengungkapkan rahmat Allah. Yamunnu biha arhamur rahimin. Rahmat yang dengannya Allah yang maha penyayang menganugerahkan kepada hamba-hambanya. Memberikan karunia dan maha luas rahmatnya bagi orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi semuanya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Tapi lebih khusus lagi rahmat Allah itu Allah akan tetapkan bagi orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Semuanya dapat rahmat, tapi lebih khusus lagi orang-orang ini yang bertakwa, yang beriman kepada ayat-ayat Allah
yang mengamalkan agamanya, maka rahmat Allah secara khusus untuk mereka lebih besar lagi. Wal abdu kullama 'azuma ta'atuh wa zada qurbuh wa taqarrubuhu li rabbih 'azuma nasibuhu min istihqaqi hadhihi rahmah. Dan seorang hamba semakin dekat dengan Allah, semakin besar ketaatannya, maka semakin banyak bagian rahmat Allah SWT yang akan dia dapatkan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Lihat kata Allah, inilah kitab Allah yang Allah turunkan penuh berkah. Bertakwalah kalian kepada Allah, imani kitab Allah ini, amalkan apa yang ada di dalamnya, la'allakum turhamun, sehingga kalian menjadi orang yang dirahmati. Maka semakin seorang bertakwa, semakin orang dekat dengan Allah, maka semakin besar bagian rahmat Allah yang Allah akan berikan kepadanya. Dunia akhirat. Tidak ada orang yang paling Allah sayangi kecuali para nabi dan rasul. Dengan apa yang ada pada mereka dari keadaan mereka, penderitaan dan seterusnya, mereka adalah orang yang paling Allah sayangi. Dan kemudian setelah itu orang-orang beriman, dari siddiqin, syuhada, salihin. Semakin dekat seorang dengan Allah, semakin besar bagian rahmat Allah yang akan dianugerahkan kepada orang tersebut. Perhatikan juga firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkan salat, tunaikan zakat, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, hingga kalian menjadi orang yang dirahmati. Ini dengan ketaatan itulah rahmat Allah SWT akan Allah curahkan. Allah berfirman, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat dengan atau kepada orang-orang yang muhsin, yang banyak-banyak kebaikannya. Hadirin, kalau kita tahu ini, jangan menganggap kebaikan yang kita lakukan walaupun seujung kuku, sesuatu yang sepele yang tidak akan Allah balas dengan rahmatnya. Jangan sama sekali. Ya, justru kita harus berlomba-lomba untuk meraih rahmat Allah sebanyak-banyaknya dengan kita taat kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kata penulis, Allah SWT sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Allah Azza wa Jal arham bi ibadihi minhum ba'duhum bi ba'd. Allah lebih dan sangat-sangat lebih penyayang kepada hambanya, lebih dari kasih sayang di antara mereka satu dengan yang lainnya. Ya. Dalam hadis Umar bin Khattab, Umar pernah berkata, qadima ala Rasulullah SAW bisabyin. Pernah didatangi kepada Nabi SAW, Nabi didatangkan tawanan perang. Tawanan perang tentunya mereka adalah orang-orang kafirin, sehingga mereka jadi tawanan perang. Kemudian di tengah-tengah tawanan perang itu ada seorang wanita. Dia mencari-cari anaknya. Lihat, dia cari-cari anaknya. Anaknya yang masih ada di antara tawanan perang. Kemudian setelah dia dapatkan, anaknya dia temukan, langsung dia ambil anaknya itu yang masih bayi. Kemudian dia langsung dekap ke dadanya, langsung dia susui. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, yang sangat mengkhawatirkan anaknya. Ini adalah satu fitrah dari seorang ibu itu. Apalagi kalau anaknya ini adalah anak yang bayi, maka sangat erat hubungannya dengan si ibu. Hubungan kasih sayang yang sangat erat. Makanya diharamkan kita memisahkan antara seorang ibu dengan anak bayinya, yang akan menyakitkan mereka, menyedihkan mereka. Ya, lihatlah ibu ini, mendapatkan anaknya langsung didekap dan langsung dia susui. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, untuk tidak melewatkan momen memberikan pelajaran kepada para sahabat, menjelaskan tentang kebesaran Allah dengan visualisasi yang mereka lihat sebagai bandingan, walillahil matsalul a'la,
dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhil mar'a tariha waladaha finnar." Bagaimana pendapat kalian? Wanita ini, akankah dia melemparkan anaknya ke dalam api? Padahal dia mampu untuk menghalanginya atau tidak melakukannya. Akankah dia melakukan itu, melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat tentu menjawab, "La wallah." Demi Allah enggak. Selama dia mampu untuk tidak atau untuk menghalanginya, dia enggak akan melemparkannya. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lallah arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dari kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada kita dari seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Allah lebih sayang kepada kita. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Allah perintahkan salat, Allah perintahkan kita dengan perintah-perintah, Allah melarang kita dengan larangan-larangannya, bukan untuk menyempitkan, bukan karena Allah benci, bukan untuk menyusahkan, tapi karena Allah sayang kepada kita. Hanya saja kita gak menyadarinya. Seperti seorang anak yang kadang gak menyadari kasih sayang orang tuanya. Ketika orang tuanya memarahinya, ketika orang tuanya memukulnya, ketika orang tuanya murka kepadanya. Padahal orang tua melakukan itu karena sayang kepada dia. Dan si anak kadang-kadang salah paham terhadap orang tuanya. Begitu pula dengan kita yang banyak salah paham dengan kasih sayang Allah. Hingga kita tolak syariat Allah. Kita jauhi perintah Allah. Kita langgar larangan Allah. Kita merasa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kita jadi sempit, terkungkung. Kita jadi terbatasi, kita terikat, kita gak memiliki kebebasan, dan seterusnya. Dari kesalahpahaman orang-orang yang tidak memahami kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya ini dalam syariatnya yang mulia. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Sedikit lagi. Mungkin ini dulu ya yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita lanjutkan masih tentang masalah rahmat ini. Dari salah satu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di lain kesempatan insya Allah Ta'ala. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita kembali dipertemukan pada kesempatan malam hari yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita Fikih al-Asma'ul Husna, di mana kita masih dalam pembahasan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada penjelasan penulis rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, kasih sayang Allah lebih besar bahkan dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan tidak ada yang menyamai rahmat Allah Subhanahu wa taala siapapun juga. Bahkan kalaulah seluruh kasih sayang para penyayang itu dikumpulkan, maka tidak akan pernah sepadan dengan kasih sayang yang ada pada Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang itu. Dan juga penulis menjelaskan di sini bahwasanya
Anna rahmah mudhafa ila Allah naw'an. Rahmat yang disandarkan kepada Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama rahmat yang sifatnya umum. Wa yallati qaranaha bil ilm fi qaulih Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat Allah yang sifatnya umum. Maka ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan beriringan dengan ilmunya. Di dalam firman-Nya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka setiap segala sesuatu yang sampai kepadanya ilmu Allah, dan kita tahu nggak ada satupun yang terlewat dari ilmu Allah. Maka tidak ada segala sesuatu yang sampai kepadanya ilmu Allah, melainkan rahmat Allah pun sampai kepadanya. Inilah rahmat Allah yang luas, yang meliputi segala sesuatu. Yang ada di atas, yang ada di bawah, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang besar, yang kecil, orang-orang kafirin, orang-orang beriman, semuanya. Mereka terliputi rahmat Allah yang luas ini. Karena rahmat Allah yang luas ini, yang sifatnya umum ini, Allah gandengkan dengan ilmunya. Maka tidak ada satupun yang menjadi bagian ilmu Allah, yang semuanya adalah di bawah ilmu Allah, melainkan rahmat Allah berkaitan di sana, sampai juga di sana. Penulis menjelaskan, rahmat Allah yang luas ini meliputi seluruh makhluk, bahkan orang-orang kafirin. Dia adalah rahmat kasih sayang pada jasad yang sifatnya duniawiyah, berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Betapapun mereka kufur, ingkar kepada Allah, Allah tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka di dunia ini. Kemudian yang kedua dari rahmat Allah adalah rahmat yang sifatnya khusus. Maka ini adalah rahmat yang dikhususkan hanya untuk orang-orang beriman. Hamba-hambanya yang beriman, yang Allah rahmati mereka dengan rahmat yang khusus di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah berikan rahmat kepada mereka dengan taufik, kemudahan di dalam melaksanakan ibadah, kemudahan untuk menghambakan diri kepada Allah, bertauhid dan menjauhi syirik. Ini semua bagian dari rahmat Allah. Kalau bukanlah karena kasih sayang Allah, gak ada di antara kita yang beriman, gak ada di antara kita yang beribadah. Maka ini rahmat Allah yang Allah khususkan bagi orang beriman di dunia, berupa taufik kepada mereka pada kebaikan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rahmat yang tentu lebih baik lagi yang Allah siapkan bagi mereka di akhirat kelak. Ya. Di akhirat kelak berupa masuknya mereka ke dalam surga. Nikmat yang ada di dalam surga, ampunan Allah pada mereka, kasih sayang Allah dalam memperlakukan mereka di padang mahsyar nanti. Maka ini rahmat Allah yang khusus, yang tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang beriman. Dan penulis mengakhiri pembahasan tentang rahmat ini dengan doa beliau, di mana beliau hafizahullah mengatakan wallahul mas'ul, dan Allah lah yang kita minta yang yudkhilana birahmatihi fi ibadihi salihin. Semoga Allah memasukkan kita dengan rahmatnya kepada golongan orang-orang yang saleh. Wa an yamunna alaina birahmatihi allati katabaha li awliyaihil mu'minin. Dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya atas kita untuk mencatat kita ke dalam bagian para wali-walinya, orang-orang yang beriman. Innahu subhana jawadun karim. Allah itu maha dermawan, maha mulia, wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Arhamur Rahimin, yang penyayang dari para
penyayang. Yang paling penyayang dari para penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada tambahan yang bermanfaat insyaallah taala dari kitab yang berjudul Asrarul Asma, ya. Rahasia dari Al-Asmaul Husna. Dalam kitab ini disebutkan nama Allah Rahman, ya. Di mana nama Allah Rahman terkandung di dalamnya tentu Allah memiliki sifat rahmat yang sempurna. Di mana Allah juga berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian disebutkan dalam kitab ini, sebagian para ulama menyebutkan nama ini adalah di antara nama Allah yang paling agung. Berdasarkan firman Allah, "Qulidullah awidur Rahman." Kalian menyebut Allah atau menyebut Rahman, ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Apa saja yang kalian seru Allah dengannya, milik Allah lah al-asmaul husna. Maka Allah menyebutkan engkau menyeru Allah atau Rahman, tidak Allah sebutkan nama yang lain kecuali dua nama ini. Maka ini menunjukkan dua nama ini adalah dua nama induk bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rahman, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan ketika menjelaskan tentang sifatnya yang istiwa bersemayam di atas ars dengan namanya Rahman. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang bersemayam di atas arsy. Ya. Dan Allah SWT juga telah mencatat bahwasanya rahmatnya melampaui kemarahannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, Allah pun telah melazimkan dirinya dengan rahmat ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Kataballahu ala nafsihi rahmah." Allah telah mencatat untuk dirinya kasih sayang. Maka Allah melazimkan dirinya dengan kasih sayang ini. Maka tidak ada orang yang celaka kecuali orang-orang yang benar-benar celaka, sehingga dia jauh dari rahmat Allah. Bagaimana mungkin seorang menjadi jauh dari rahmat Allah, sedangkan Allah SWT rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah telah menetapkan atas dirinya rahmat dan kasih sayang. Kalau ada orang yang tidak mendapatkan bagian rahmat Allah di akhirat kelak ini benar-benar orang-orang yang binasa. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, di antara bagian dari rahmat Allah, yakni Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitabnya sebagai petunjuk untuk kita semua. Ini bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah. Allah berfirman tentang Rasulnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Rasul diutus oleh Allah adalah bagian dari rahmat Allah. Kitabnya Allah turunkan bagian dari rahmat Allah. Maka benarlah Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Ya mereka memang gak mau. Yang berpaling. Yang gak memperdulikan agama ini. Mereka sendirilah yang binasa dan celaka. Sehingga mereka jauh dari rahmat Allah. Mereka sendirilah yang enggan. Padahal Allah tidak utus Rasulnya melainkan bagian dari kasih sayangnya. Allah tidak turunkan kitabnya melainkan bagian dari kasih sayangnya. Dan semua isi syariat ini adalah implementasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan juga Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah al asmaul husna. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah yang husna. Dan doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Allah perintahkan kita berdoa dengan asmaul husna. Doa di sini masuk di dalamnya doa yang sifatnya ibadah atau doa yang sifatnya masalah permintaan. Sekarang, bagaimana kita berdoa dengan yang sifatnya ibadah dengan nama Allah Rahman ini? Bagaimana kita berdoa kepada Allah yang sifatnya ibadah dengan nama Allah Rahman ini? Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama, berdoa kepada Allah dengan doa yang sifatnya ibadah, mengamalkan nama Allah Rahman ini, yang pertama adalah dengan bertakwa dan beriman serta menunaikan zakat. Bertakwa, beriman dengan benar dan menunaikan zakat dari apa yang Allah wajibkan. Maka ini diantara cara beribadah dengan nama Allah Rahman, sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha. Aku akan catat rahmatku tersebut lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman, yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka hadirin, bagian ibadah kita, lillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang husna itu. Maka doa dengan nama Allah Rahman adalah dengan menjadi orang yang bertakwa. Dengan beriman, sebenar-benar iman, meyakini kebenaran syariat yang mulia ini, kebenaran Alkitab, kebenaran sunnah Nabi SAW kita yakini. Dan jangan sampai ada keraguan sedikit pun juga. Ini adalah syariat yang benar, yang baik dan memperbaiki. Untuk setiap tempat, setiap zaman, setiap waktu. Tidak usang sampai akhirnya Allah SWT menegakkan yaumul qiyamah. Maka agama ini akan senantiasa menjadi agama yang baik dan memperbaiki. Agama yang tinggi dan tidak ada yang dapat menandinginya. Yang akan membawa solusi dari setiap permasalahan manusia kalau saja mereka mengikuti petunjuk yang datang dari agama yang mulia ini. Ini harus kita imani dengan baik. Ya, kemudian menunaikan zakat. Inilah sifat orang-orang yang akan Allah tetapkan, catat rahmat Allah yang Allah akan limpahkan kepada mereka. Ini doaul ibadah dengan nama Allah Rahman. Berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita, wabil khusus yang disebutkan secara khusus dalam ayat ini, yaitu menunaikan zakat. Di mana Allah SWT akan menyayangi orang-orang yang menyayangi hambanya. Allah akan menyayangi orang-orang yang menyayangi hambanya. Dan di antara bentuk kasih sayang, kepedulian kita kepada sesama kita, yaitu menunaikan zakat. Berbagi dengan makhluk Allah, dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Apalagi ini apa yang Allah wajibkan. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang akan disayangi yang maha penyayang, Rahman. Maka di antara bagian kita ibadah dengan nama Allah Rahman, dengan menjadi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, menyayangi hamba-hamba Allah, menginginkan kebaikan untuk mereka, meluruskan kesalahan mereka karena kita ingin baik untuk mereka, menunjukkan kesalahan mereka kalau mereka salah karena kita sayang kepada mereka. Ini bagian dari pengamalan kita mengimani nama Allah Rahman, beribadah dengan nama Allah Rahman itu, ya, menjadi seorang yang menyayangi hamba-hamba Allah. Dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan tenaga, pikiran, dengan harta, apa yang kita miliki, dalam rangka membuktikan sayang kita kepada hamba-hamba Allah.
Yang dengan itu kita harapkan yang Maha Penyayang akan menyayangi kita. Inilah cara ibadah dengan nama Allah Rahman itu. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi yang mulia alaihissalam menyebutkan seorang pelacur, seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing. Mengapa mereka memberi minum? Karena kasih sayang kepada binatang tersebut, mengasihani binatang tersebut. Di padang yang tandus, dalam keadaan haus, menemukan sebuah sumur, mereka turun ke bawahnya, minum dari air tersebut. Ketika mereka naik ke atas sumur, ternyata ada seekor anjing yang kehausan. Dan mereka mengatakan, anjing ini sungguh telah haus dengan rasa haus seperti yang aku rasakan tadi. Karena rasa kasihan kepada seekor anjing ini, akhirnya dia turun lagi ke bawah, dia buka sepatunya, dia ambil air itu, dan dia gigit sepatunya, bawa ke atas sumur, dan dia beri minum anjing tersebut. Allah SWT mensyukuri perbuatan orang yang penyayang ini, bahkan kepada seekor anjing. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Seorang yang penyayang akan disayangi Ar-Rahman. Irhamu man fil ard. Sayangilah yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Yang ada di atas langit. Allah akan menyayangi kalian. Nabi SAW bersabda, man rahima walau dhahbihata usfurin rahimahullah. Siapa yang menyayangi walaupun seekor burung pipit, dia kasihani, dia sayangi, Allah akan menyayanginya. Allah akan menyayangi orang tersebut. Maka hadirin, ini diantara bagian berdoa dengan nama Allah Rahman, yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan sifat kasih sayang. Beriman sebenar-benar keimanan kepada agama yang mulia ini, dan menjadi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk, bahkan kepada haiwan, yang dengan itu seorang akan disayangi oleh yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah dengan nama Allah Rahman yang akan membawa kasih sayang Allah kepada pelakunya, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Di antara bagian ibadah kepada nama Allah Rahman adalah kita mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, dengan itu kita berarti mengimani bahwasanya Allah tidaklah memerintah kecuali dengan kasih sayang. Allah tidak melarang kecuali karena mengasihani. Rasulullah SAW tidaklah diutus oleh Allah kecuali dengan kasih sayang. Maka taat kepada Allah dan Rasulnya bagian dari ibadah kita, iman kita kepada nama Allah Rahman. Allah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul agar kamu disayangi. Disayangi oleh siapa? Oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin, bagian dari ibadah. Kalau mau mengamalkan Asmaul Husna yang dijanjikan surga di dalamnya, diantaranya ini. Beribadah dengan nama Allah Rahman, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, diantara bagian ibadah dengan nama Allah Rahman adalah berbuat ihsan. Berbuat baik. Ya. Berbuat kebaikan. Apa namanya? Ihsan itu seorang berupaya apa yang menjadi kemampuannya untuk melakukan yang terbaik, menunaikan hak masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi ketentuannya. Ini perbuatan ihsan, baik kepada Allah, Rasulnya, orang-orang beriman, kepada haiwan semuanya. Ya, Allah berfirman, Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang banyak kebaikannya.
dan banyak kebaikannya. Ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mencatat ihsan pada segala sesuatu, sampai kepada hewan yang akan kita sembelih. Di antara bagian rahmat syariat ini, kita diperintahkan untuk apa? Falyuhidda syafratah wal yurih dzabihatah. Tajamkan pisaunya dan istirahatkan sembelihannya. Jangan disiksa, jangan disakiti. Buat mereka tenang dan tajamkan pisaunya. Sembelihlah mereka dengan cara seperti itu. Ini bagian dari ihsan. Itu bagian dari rahmat yang diajarkan oleh Allah bahkan kepada hewan yang akan kita makan. Dengan mengamalkannya, maka kita mengamalkan beribadah dengan nama Allah Rahman. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah di dalam nama Allah Rahman ini memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Karena dengan memperbanyak istighfar ini akan mendatangkan rahmatnya Ar-Rahman. Allah berfirman dalam surah Naml ayat 46, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Tidakkah kalian meminta ampun kepada Allah agar kalian disayangi oleh Allah? Maka banyak minta ampun. Di antara bagian ibadah kita dengan nama Allah Rahman. Ya, agar kita mendapatkan rahmat Allah. Kemudian di antara ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Rahman, yakni banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, ya, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Rahman, Ar-Rahman. Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila Rahman. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman. Dicintai Ar-Rahman. Itu apa? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ini menunjukkan Ar-Rahman mencintai orang-orang yang berzikir, dan zikir akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil khusus zikir subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di antara bagian doa di dalam nama dan sifat Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Selain doa ibadah, doa masalah, doa yang sifatnya permintaan. Allah perintahkan kita untuk berdoa yang sifatnya permintaan dengan nama Allah, dengan nama-nama Allah SWT. Di antaranya nama Allah Rahman. Ya, maka banyak sekali, ya. Maka pengamalannya ya ini disukai kita ketika memohon kepada Allah, kita sebut nama Allah Rahman. Ya Rahman, Ya Arhamur Rahimin, Ya Rahman Ar-Rahim. Disebut nama Allah Rahman Ar-Rahim di dalam permintaan-permintaan kita. Bahkan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, nama Allah Rahman di antara nama yang sangat patut untuk kita sebut Allah ketika kita meminta sesuatu. Ketika kita punya permintaan, menginginkan suatu permintaan, maka panggil Allah dengan namanya Rahman. Yang ini sangat mendekatkan kita kepada diijabahnya doa tersebut. Kenapa demikian? Perhatikan surat Ar-Rahman. Perhatikan firman Allah dalam surah Rahman. Ya. Jadi di antara keistimewaan nama Allah Rahman, ada surat khusus yang bernama Rahman. Ya. Yang tidak ada surat-surat yang lain dengan nama Allah yang lain ini, kecuali surat ini Ar-Rahman yang menunjukkan keistimewaan nama ini. Ya, kalau kita perhatikan dalam surah Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya. Ini semua bagian dari rahmat Allah. Yang Allah menciptakan manusia, mengajarkan mereka, ya, menjadikan langit dan bumi ini, ya, kemudian menjadikan malam dan siang dan seterusnya.
Itu bagian semua dari rahmat Allah SWT. Pembeberan ya, perluasan dari rahmat Allah Rahman. Ya, kalau kita perhatikan surah Rahman. Nah, Allah tutup dalam surah Rahman ini dengan firman-Nya, Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram. Maha penuh berkah nama Rabbmu yang penuh dengan, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Apa yang dimaksud atau apa yang diinginkan, apa tafsir dari Tabarakasmu Rabbik, penuh berkah nama Rabbmu. Nama Rabb mana yang penuh berkah ini? Para ulama mengatakan nama Allah yang penuh berkah ya tentu adalah Rahman. Karena Allah tutup surat Rahman ini dengan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya nama Allah Rahman itulah nama yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Makanya Allah tutup surat Rahman itu dengan firman-Nya Tabarakasmu Rabbik, maha penuh berkah, maha penuh kebaikan, nama Rabbmu. Yang mana namanya? Maka tentu yang paling dekat, karena surat ini adalah surat yang menjelaskan tentang nama Allah Rahman, yang paling dekat adalah nama Allah Rahman. Oleh sebab itulah menyuruh Allah dengan namanya Rahman ini, meminta kepada Allah dengan namanya Rahman ini lebih besar kemungkinan atau lebih mendekatkan kita untuk diijabahnya doa tersebut. Karena nama ini menunjukkan Allah penuh berkah, penuh kebaikan, banyak kebaikannya terus menerus, ya, dan langgeng dan seterusnya dari makna-makna kesempurnaan, ketinggian dan keagungan dalam kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Ya, Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga diperhatikan di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Rahman. Kalau kita lihat dalam kitabnya, nama Allah Rahman biasa disebutkan dengan sesuatu yang sifatnya kasih sayang. Maka tentu permintaannya adalah permintaan yang sifatnya kasih sayang. Baru kita memanggil Allah dengan namanya Rahman. Sesuatu permintaan yang sifatnya kelembutan, kasih sayang, baru memakai nama Allah Rahman. Ya Rahman irhamni, ya Maha Penyayang, sayangi saya. Ya Rahman ighfirli, ya wahai yang Maha Penyayang, ampuni aku. Yang sifatnya kelembutan dan kasih sayang. Ya Rahman, wahai yang Maha Penyayang, tanamkan rasa cinta di antara kami kaum muslimin. Seperti itu. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wuddan. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, Rahman, Ar-Rahman akan menjadikan di antara mereka kasih sayang. Ar-Rahman akan menjadikan di antara mereka kasih sayang. Maka meminta kepada Allah dengan namanya Rahman itu lebih dekat, ya, kalau permintaan ini sifatnya adalah permintaan kasih sayang, kelembutan, kecintaan. Ya, sebagaimana Allah firmankan, Ar-Rahman yang menjadikan wud, kasih sayang kepada orang-orang beriman dan beramal saleh tersebut, ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang berkaitan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Rahman itu Dzur-Rahmah wasi'ah, Rahim Dzur-Rahmah al-wasilah. Rahman adalah yang memiliki rahmat yang sangat luas, dan Rahim adalah yang menyampaikan rahmat itu kepada hamba-hambanya. Ya, ada yang ingin tanyakan mungkin tentang dua nama ini, atau yang bisa dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Min soal. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Kalau tikus telah diizinkan bahkan diperintahkan untuk dibunuh, ya, untuk dibunuh, maka seorang yang membunuh tikus dalam rangka
mengamalkan apa yang menjadi perintah Nabi SAW, dia dapat pahala. Walaupun perintah ini sifatnya bukan wajib, sehingga kita saban malam begadang nyari tikus. Ya, tapi tikus adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, tikus adalah yang disebut oleh Nabi SAW fuaisikah, binatang yang fasik, merusak. Ya, itu boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh, diperintahkan untuk dibunuh. Ya, tikus itu. Ya, jadi perintah untuk membunuh ini tentu tidak bertentangan dengan kasih sayang. Tidak bertentangan dengan kasih sayang. Karena yang namanya kasih sayang berjalan sesuai dengan apa yang dicintai, ya, dan dibenarkan oleh yang Maha Penyayang, yaitu Ar-Rahman. Makanya Allah SWT, ya, ketika menjelaskan tentang hukuman kepada para pezina, kata Allah SWT, janganlah rasa kasihan kalian menghalangi kalian untuk menghukum mereka para pezina itu. Janganlah rasa kasihan kalian membuat kalian terhalangi untuk menegakkan hukuman bagi para pezina itu. Enggak boleh. Ya, karena yang Maha Penyayang tentu lebih menyayangi. Ketika yang Maha Penyayang menetapkan hukuman, maka itu tidak akan dan tidak mungkin sama sekali bertentangan dengan kasih sayang Allah. Justru hukuman itu adalah kasih sayang. Kalaulah kita mengimani dan memahami kedalaman kasih sayang Allah itu dengan baik, maka sesuatu yang sifatnya kita lihat keras, yang sifatnya tegas dalam agama ini sama sekali tidak bertentangan dengan kasih sayang dan rahmat. Ya, dalam agama ini yang menjadi bukti dari kasih sayang yang Maha Penyayang itu Allah SWT. Mungkin itu, Allah a'lam. Iya, iya Pak. Benar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Irhamni maksudnya sayangi saya ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, sayangi saya. Benar sekali. Benar sekali. Ya, bahkan itu doa yang tepat ketika kita menyebut nama Allah Rahman Rahim. Sangat tepat sekali. Ya. Jadi setiap nama Allah itu ada permintaan yang tepat untuk kita minta berkesesuaian dengan nama tersebut dari makna yang dikandung dalam nama itu. Ya, makanya tadi disebutkan kita kan diperintahkan oleh Allah fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Dan doa itu kan ada dua. Doa yang sifatnya ibadah, doa yang sifatnya permintaan. Maka yang sifatnya permintaan, Allah diminta dengan namanya Rahman Rahim, dengan permintaan yang semakna dengan kandungan nama Allah Rahman dan Rahim. Dan diantara yang semakna dengan makna Rahman Rahim adalah kita minta rahmat, minta dikasihani, minta disayangi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Pertama, Nabi SAW bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Tidak akan masuk salah seorang di antara kalian ke dalam surga, ya, dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga wahai Rasulullah enggak masuk surga karena amalmu. Wala ana. Aku pun demikian. Illa an yataghammadani Allah birahmati, kecuali Allah lah yang melimpahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku masuk dalam surga. Maksud daripada hadis ini kata para ulama, seorang tidak masuk dalam surga dengan amalnya, maksudnya amal yang kita lakukan
sejatinya bukan bentuk bayaran untuk membeli surganya Allah SWT. Karena nggak akan pernah terbayar. Karena surga Allah SWT ini lebih mahal dan lebih berharga dari amal yang kita lakukan yang masih banyak kekurangannya. Akan tetapi amal itu adalah sebab seorang masuk dalam surga. Ya, dia sebab dan bukan sebagai ganti pertukaran untuk surga itu, tapi dia sebab. Makanya dalam banyak ayat Allah berfirman, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Demikianlah surga yang kami wariskan kepada kalian karena apa yang kalian amalkan. Ini amal sebab masuk dalam surga, tapi amal itu bukan untuk pertukaran pembayaran untuk surga itu, bukan. Karena betapapun amal yang kita lakukan tidak akan sebanding dengan nikmat Allah SWT yang sangat besar. Belum lagi kita pun beramal, bukankah itu bagian dari nikmat Allah? Terus kita belum bayar juga nikmat Allah yang telah memudahkan kita beramal. Ya, maka dengan sabda Nabi ini, janganlah seseorang betapapun banyak amal yang dia lakukan, janganlah itu semua membuat dirinya membusungkan dadanya. Menganggap bahwasanya dengan dia telah banyak amal ini, dia telah memberi kepada Allah. Dia memiliki keberhakan atas Allah. Jangan. Sehingga dia ujub, tinggi hati dengan amal yang dilakukan. Gak boleh. Tapi agama kita mengajarkan kita untuk terus rendah hati. Dan menyandarkan semua nikmat kepada Allah. Terutama diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudahan dalam ibadah. Dan seorang tidak akan masuk dalam surga di mana amal menjadi penggantinya, bukan. Amal jadi sebab. Bagaimana dengan orang-orang yang beramal selain dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Tentu dia tidak berjalan pada sebab yang menyebabkan masuk dalam surga. Walaupun urusannya nanti diserahkan kepada Allah. Apa yang menjadi alasan dia melakukan itu? Apakah dia sudah memiliki ilmu tentangnya? Apakah dia orang yang berpaling dari agama, gak mau belajar? Allah Maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya, mana yang memang ingin kebaikan, kebenaran yang jujur, mana orang-orang yang memang berpaling dari kebenaran ini dan hanya mengikuti hawa nafsunya dalam setiap perbuatannya termasuk ibadahnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh ya, iya, kekufuran, kesyirikan sedikit banyaknya akan menjauhkan dari sifat rahmat. Ya, kita bicara rahmat yang ada pada manusia. Kita nggak bicara rahmat yang ada pada Allah. Karena Allah merahmati semuanya. Walaupun mereka kufur dan syirik, Allah masih berikan rezeki dan biarkan mereka hidup. Tapi mereka sendirilah yang akhirnya menghilangkan bagian dari kasih sayang yang Allah SWT jadikan buat semuanya ini dengan sebab kesyirikan dan kekufuran mereka. Orang-orang yang berbuat jelek, berbuat dan banyak dosa, maka ini akan menjauhkan mereka dari rahmat. Jauh mereka dari rahmat Allah dan jauh mereka dari sifat rahmat. Karena maksiat, durhaka, apalagi syirik akan membuat kekerasan dalam hati. Akan membuat keras hati. Dan kalau hati yang keras jauh dari kelembutan dan jauh dari kasih sayang. Kalaupun mereka berusaha untuk mengungkapkan kasih sayang, itu sifatnya keterpaksaan dan dibuat-buat, tidak dengan alamiah. Karena kasih sayang yang sesungguhnya hanya akan ada bersama dengan iman, bersama dengan amal saleh. Adapun dosa dan maksiat apalagi syirik, ini akan membuat hati keras dan akan menjauhkan dari sifat rahmat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.